kita sampai pada pokok bahasan kesadaran dan perubahan kesadaran manusia dari mata kuliah psikologi. Kita mulai dengan pengertian. Kesadaran atau consciousness adalah tingkat kesiagaan individu terhadap stimuli internal dan eksternal seperti sensasi tubuh, memori, pikiran, maupun peristiwa lingkungan. Kesadaran melibatkan pemantauan diri sendiri dan lingkungan. Fungsi utama sensorik tubuh itu adalah pemantauan, yaitu pemrosesan informasi dari lingkungan yang menyebabkan adanya kesadaran akan kejadian dalam tubuh dan peristiwa di sekitar kita. Fungsi lain dari kesadaran adalah pengendalian, yaitu merencanakan, mulai dan membimbing tindakan kita, mengarahkan dan mengendalikan perilaku tersebut. Namun harus diingat, tidak semua tindakan dibimbing oleh keputusan sadar dan tidak semua penyelesaian masalah dibawa ke tingkat kesadaran. Seringkali penyelesaian masalah itu ada di bawah sadar. Peristiwa mental melibatkan proses sadar dan tidak sadar atau bawah sadar. Nah, berkenaan dengan kesadaran dan ketidaksadaran, maka bisa ngelihat visualisasi seperti ini ya. Ini adalah fenomena gunung es tentang kesadaran dan ketidaksadaran atau bawah sadar. Nah, dari fenomena gunung es ini yang nampak itu sedikit, yang ada adalah banyak. Nah, ini artinya bahwa pikiran seseorang, perilaku seseorang sebagian besar itu tidak disadari, hanya sebagian kecil yang disadari. Yang disadari itu sekitar 13%, sedangkan 87% sebagian besar tidak disadari atau menjadi pikiran bawah sadar, subconscious mind. Oke, subconscious mind itu tentang pikiran bawah sadar ya. Nah, aspek-aspek kesadaran yang nomor B itu, aspek-aspek kesadaran. Jadi kesadaran menurut ahli psikologi yang terdahulu adalah pikiran main sehingga menggunakan metode introspektif. Nah, muncul kemudian behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku dalam kesadaran hendaknya objektif dan dapat diukur. Nah, perilaku harus menghadapi peristiwa public event, peristiwa pribadi, private event. Aspek-aspek kesadaran itu meliputi persepsi, bahasa, penyelesaian masalah, dan memori. Nah, masuk pada yang nomor C, yaitu memori prasadar. Banyak memori dalam pikiran yang bukan merupakan bagian kesadaran kita pada saat ini dapat masuk ke kesadaran kita jika diperlukan. Contoh, kejadian bulan lalu dapat diraih jika kita ingin mengenangnya lagi. Memori yang dapat diraih ke dalam kesadaran dinamakan memori prasadar, preconscious memory. Memori ini meliputi pula memori usus peristiwa pribadi, suatu prosedur, misalnya mengemudikan kendaraan. Nomor D, tentang bawah sadar atau tidak sadar. Karena Sigmund Freud bersikukuh mengatakan tidak sadar bukan bawah sadar ya, tapi kebanyakan ahli psikologi mengemukakan bahwa itu adalah bawah sadar. Nah, Sigmund Freud dengan teori psikoanalitiknya dan pengikutnya menyatakan beberapa memori, impuls, dan keinginan tak dapat masuk ke kesadaran. Berbagai memori dan keinginan yang menyakitkan emosi mengalami represi atau ditekan. Nah, hal yang demikian dialihkan ke alam tak sadar yang akan terus memengaruhi tindakannya walaupun ia tidak menyadari. Pikiran dan impuls yang direpresikan ke tak sadar tidak dapat memasuki kesadaran, tetapi dapat memengaruhi kita dengan cara tidak langsung, seperti melalui mimpi, menirisme atau pelagakan ya, dan kepleset lidah, Freudian slip. Nah, inilah yang menjadi penyebab penyakit atau gangguan mental
sehingga muncul aliran psikolitik untuk melihat segala sesuatu yang terdapat di bawah sadar atau dalam ketidaksadaran seseorang. Nah, kita sampai pada subpokok bahasan yang nomor D, yaitu kesadaran terbagi. Fungsi penting secara umum kesadaran itu adalah mengendalikan tindakan. Aktivitas yang sering dilakukan menjadi kebiasaan atau otomatis, misalnya mengemudikan kendaraan sambil melihat pemandangan. Nah, jenis kesadaran terbagi itu ada disosiasi, yaitu memutuskan asosiasi dari satu hal ke hal lain, contohnya kepribadian ganda. Pada kasus kepribadian ganda ini, kesadaran dibagi secara tajam sehingga beberapa kepribadian tampaknya hidup di dalam tubuh yang sama. Nah, yang nomor E ini adalah tidur dan mimpi. Dalam tidur juga berpikir sehingga bisa mimpi. Diingat atau tidak, mimpinya itu tergantung ada atau tidaknya terbentuknya memori. Ada tidur berjalan yang sering disebut sebagai somnambulisme. Ada perbedaan sensitivitas tidur. Tidur tidak sepenuhnya tanpa rencana. Jadi tidur itu bisa direncanakan atau dalam tidur kita bisa merencanakan sesuatu. Ada 5 stadium tidur. 1 stadium tidur REM, Rapid Eye Movement, dan 4 stadium tidur lainnya dikenal sebagai tidur non-REM. Nah, ini dapat dibahas biasanya di kebutuhan istirahat dan tidur ya. Kemudian mimpi. Apakah semua orang bermimpi? Iya. Perbedaan dalam mengingat mimpi, ingat atau tidak tentang mimpinya itu tergantung ya tidur lelap atau ada memori pada saat itu. Nah, berapa lama mimpi berlangsung? Waktu yang diperlukan untuk memeragakan mimpi hampir selalu sama dengan panjangnya tidur REM. Kejadian dalam mimpi umumnya terjadi dengan lama yang kira-kira sama jika terjadi dalam kehidupan nyata. Ini dunia maya, dunia virtual dengan nyata itu ya hampir sama. Maya itu yang saya sebut tadi dunia mimpi gitu ya. Apakah orang tahu kapan mereka mimpi? Kadang-kadang iya, kadang-kadang juga tidak. Jadi menurut Sigmund Freud, mimpi adalah upaya tersembunyi untuk pemenuhan harapan. Jadi transformasi si laten menjadi isi manifest dilakukan oleh kerja mimpi. Jadi si laten itu ada tetapi tidak nampak dan untuk dipenuhi itu dilakukan oleh mimpi. Jadi mimpi yang punya tugas untuk mengaktualisasikan keinginan, berpikir dan seterusnya. Nah, fungsinya adalah menyandingkan dan menyamarkan material di bawah sadar sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kesadaran. Kadang-kadang kerja mimpi gagal dan kecemasan membangunkan orang yang sedang bermimpi tersebut. Nah, kita sampai pada yang nomor F, yaitu perubahan atau kelainan kesadaran. Ada kesadaran menurun, yaitu apati, mengantuk dan acuh tak acuh terhadap rangsang yang masuk, kemudian somnolensi, sudah mengantuk butuh rangsang yang lebih keras untuk menarik perhatiannya. Selanjutnya yaitu sopor, ingatan, orientasi, dan pertimbangan sudah hilang, subkoma dan koma, tidak ada lagi respon terhadap rangsang yang keras. Kelainan atau gangguan berikutnya adalah kesadaran yang meninggi. Suara-suara terdengar lebih keras, warna-warna kelihatan lebih terang. Biasanya ini oleh karena zat psikostimulan seperti amfetamin, kafein, atau oleh karena faktor psikologis. Nah, perubahan kesadaran berikutnya yang sering dibicarakan dan yang menarik perhatian masyarakat itu apa yang disebut dengan hipnosis atau hipnosa. Adalah kesadaran yang sengaja diubah, menurun dan menyempit, menerima rangsang dari sumber tertentu saja melalui suatu sugesti. Nah, ini adalah suatu ilmu yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena seringkali dikait-kaitkan dengan mistik ya. Kelainan berikutnya adalah trans, keadaan kesadaran tanpa reaksi yang jelas terhadap lingkungannya. Terus ada senjakala histerik, jadi kehilangan ingatan atas dasar psikologis. Serangan histerik, penampilan emosional dengan unsur menarik perhatian.
Nah, demikianlah tentang kesadaran dan perubahan kesadaran atau sering disebut kesadaran dan ketidaksadaran. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Jika ada pertanyaan, tanggapan, pendapat, atau kritik, silakan dibahas bersama-sama, bisa melalui WAG atau langsung di YouTube. Nanti kita bahas bersama ya. Sampai berjumpa pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih.